Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kegalauan rancangan dan kehendak hidup kita karena berbeda dengan firman Tuhan, teman-teman. Ini bicara kegalauan, teman. Kegalauan apa yang kita alami dalam hidup kita ini gitu. Karena gara-gara rancangan dan kehendak kita, hidup kita, teman-teman, itu berbeda, teman-teman, dengan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan. Nah, ini prosesnya kan bertahap, teman. Dari kita mulai kalau saya alamin dari mulai tidak mengenal atau belum mengenal, berlanjut mulai mengenal akan Tuhan dan mengenal akan firman-Nya, berlanjut lagi dengan tahapan-tahapan pengertian itu, pengertian ternyata berubah terus gitu dari tahun ke tahun, dari level ke level, dari iman ke iman, dari firman, pengertian firman ke firman, selalu beda terus, teman-teman. Jadi ini saya mau ceritakan bahwa ya saya alamin sudah 14 tahun, teman-teman, mencari Tuhan. Tetap saja, teman-teman, ujungnya masih galau. Bahkan sampai hari ini sudah 21 tahun pun masih, teman-teman, masih ada kegalauan. Meskipun kedalaman pengenalan pengertian itu yang membuat makin terang gitu, makin terang dalam arti kata apa yang Tuhan, firman Tuhan kehendaki itu ya makin terang, tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak kita, teman-teman. Jadi kalau waktu awal saya mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan, itu jelas-jelas apa yang saya harapkan itu semua juga dasarnya dari rancangan dan kehendak saya sendiri dalam hal yang duniawi, teman-teman. Jadi mungkin gampangnya lebih orientasinya ke urusan ke urusan susah duniawi, kebahagiaan duniawi, semua larinya ke situ, teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata firman Tuhan itu tidak bisa ditawar, teman-teman, tidak bisa berubah satu titik dan satu iota pun gitu. Sehingga memang ya kembali lagi pengenalan pengertian kita ini yang bisa membuat kita surrender gitu. Kita ngalah bahwa ya memang ya kita mesti percaya gitu. Memang mesti totally percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan rancang kehendak itu jelas benar. Nah, untuk sampai nyampe titik ini, teman-teman, ini kayaknya butuh proses loh, teman-teman. Jadi mungkin saya sudah 21 tahun berjalan gitu, mencari mengenal Tuhan gitu. Ya hanya dengan level-level pengertian seperti ini gitu. Ini sudah lebih mending loh, teman-teman. Tapi kalau saya dengar mentor-mentor rohani saya gitu, yang sudah dari belasan tahun gitu, umur belasan tahun memang mencari Tuhan dan mengenal Tuhan, berarti sekarang itu sudah mungkin berapa kali, 40 tahun mungkin gitu ya, 40 tahun bahkan lebih dari 40 tahun mengenal Tuhan, itu saja katanya masih tetap galau, teman-teman. Kadang-kadang galau gitu. Dan kalaupun ya kembali lagi dari pengalaman teman-teman yang mentor rohani tersebut, ya ternyata memang rancangan dari Tuhan itu tidak bisa ditawar gitu, teman. Jadi memang kita yang mesti menyesuaikan dengan rancangan kehendak Tuhan di firman-Nya, yang jelas firman-Nya ya dan amin gitu, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kitanya, teman, proses kitanya itu yang mesti dirubah gitu. Ya mungkin kalau ada orang katakan seperti pepatah, orang bikin permata ya, teman, batu berlian itu gitu. Kalau kita pelajarin, kalau batu berlian itu tidak diproses gitu, dengan tidak diamplas gitu ya, dibentuk square kotak-kotak begitu gitu. Ya rasanya si berlian itu juga tidak akan berkilau, teman-teman. Ya akan cuman menjadi sebongkah kayak batu gitu, yang tidak menampakkan sinar apa-apa gitu. Tapi begitu diproses gitu dengan ngalami proses-proses cara mengkotak-kotakan dindingnya gitu, yang menjadi banyak sekali piramid begitu ya, bentuk piramid begitu, bentuk-bentukan seperti begitu karena asahan gitu. Ya akhirnya berlian itu jadi berkilau dan jadi mahal sekali, teman-teman. Nah, manusia itu sama, teman-teman. Jadi kalau saya pikir kalau manusia itu tidak dibentuk seperti permata, seperti berlian tersebut gitu, ya tidak akan jadi apa-apa, teman-teman. Ya akan jadi ya bahannya boleh bagus lah, berlian atau permata gitu, tapi tetap cara penampilannya ya tidak ada kilaunya, tidak ada harganya gitu, teman. Yang pengalaman saya seperti itu. Cuman ya itu kembali lagi, masa proses pembentukan itu kan relatif sekali, teman-teman. Ada teman-teman, saya ngalamin mentor rohani saya yang waktu itu saya ketemu masih di bawah 20 tahun.
Tapi sudah dengan pola-pola apa ya, kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan itu kayaknya jauh banget gitu kalau saya bandingkan dengan mentor rohani saya yang sudah umur 70 gitu. Itu bisa begitu teman-teman. Padahal dia masih di bawah 20 gitu. Itu namanya Marvel teman dari Jakarta gitu. Itu bisa seperti itu teman-teman. Oscar juga saya alami seperti itu. Itu kan mentor-mentor rohani saya yang ketemu saya umur muda sekali 19 tahun. Marvel itu ya umur-umur begitulah, belum 20 tahun gitu. Tapi kedalaman pengertian firman itu nggak kira-kira. Orang yang mentor saya yang umur 57 pun bisa kalah. Jadi memang kembali lagi proses proses ini ya tergantung dari Tuhan lagi gitu teman, nggak bisa kita paksain. Cuman kalau buat saya pribadi, saya alamin kegalauan udah berapa ya, udah 14 tahun mencari Tuhan, ya sudah 7 tahun membaca firman Tuhan, bahkan 10 kali kalau menurut catatan saya gitu. Ya itu aja ya masih galau gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan sekarang setelah 21 tahun, ya beda gitu, beda sekali gitu. Ya pengenalan pengertian firman saya waktu 14 tahun lalu dengan 21 tahun ini gitu, beda sekali. Tapi kembali lagi 21 tahun pun tetap aja masih galau dong. Masih ada begitunya gitu, meskipun ya sudah makin makin merayang gitu, masih seperti kalau kita ngelihat ada kabut gitu, seperti itu teman-teman. Jadi belum sampai jelas banget gimana gitu. Itu yang saya alami 20 tahunan gitu. Tapi kalau saya dengar khotbah dari mentor rohani saya, bahkan yang sudah 40-50 tahun juga kadang-kadang masih ngalamin seperti ini teman. Jadi memang tidak berujung teman-teman. Jadi pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu tidak berujung gitu. Nah yang jelas ya apa rancangan kehendak Tuhan bagi kita itu ya untuk di akhirat dan tidak bisa ditawar. Dan parameternya itu ya kembali lagi teman-teman, bagaimana Tuhan inginkan agar kita menjadi tim gitu, tim kerajaan surga di dalam surga gitu, bukan cuma sebagai warga surga, bukan cuma itu gitu. Jadi kalau kita bicara cuma sebatas baik-baik untuk tidak masuk neraka, masuk menjadi warga surga aja, itu masih belum totali keinginan rancangan dan kehendak Tuhan itu. Kalau rancangan kehendak Tuhan yang sebenarnya itu bukan cuma sekedar baik, menjadi baik untuk masuk jadi warga surga, yang penting jangan masuk ke dalam neraka. Tidak, bukan itu teman-teman. Tapi Tuhan inginkan kita itu masuk ke dalam surga dalam kondisi menjadi tim itu, menjadi tim kerajaan surganya bersama dengan ya Tuhan gitu. Bagaimana ya masuk ke dalam pemerintahan kerajaan surga nanti gitu teman. Jadi rancangan kehendak Tuhan yang sebenarnya itu teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar baik gitu. Jadi kita memang mesti benar. Benar itu dalam arti kata kita mesti berani gitu ya melakukan perintah peraturan ya firman Tuhan itu gitu. Nah ini kalau saya lihat kejadian ini nggak bisa menghindar teman-teman. Jadi semua itu ada peran dari Tuhan Allah sendiri ya, di mana Tuhan Allah menempatkan roh Tuhan bagi kita gitu. Nah ini yang unsur paling pentingnya ini teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan Allah memang memberikan roh Tuhan kepada kita. Kalau orang Nasrani katakan nur gitu, Roh Kudus, orang Muslim katakan katanya nur gitu. Nah ini Tuhan sudah berikan roh Tuhan bagi kita, Roh Kudus bagi kita, nur bagi kita. Nah problemnya tinggal kita bisa menghidupkan nggak teman-teman, menghidupkan roh Tuhan itu di dalam kita gitu. Kalau tanpa ada roh Tuhan di dalam kita, rasanya susah teman-teman untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya gitu. Karena ya Tuhan pengen kita targetnya itu sesempurna Tuhan Allah gitu ya, atau minimal ya serupa dengan firman Tuhan gitu ya, yang Tuhan inginkan gitu teman-teman, supaya bisa masuk dalam kerajaan sorga tadi. Tidak hanya dengan baik-baik, cukup baik-baik gitu untuk bisa masuk ke dalam sorga, nggak cukup gitu teman-teman. Itu orang baik, orang yang berkeyakinan itu kadang-kadang batas yang targetkan dalam hidup di dunia itu ya seperti itu teman. Bagaimana hidup di dunia itu dengan dengan sukses duniawi, bahagia gitu secara duniawi gitu, kesuksesan dan kebahagiaan duniawi, yang penting jadi orang baik. Nah adapun di surganya nanti gimana ya terserah, dia nggak mengerti akan firman Tuhan. Jadi sebatas ya pokoknya kalau sudah meninggal masuk ke dalam surga ya sudah. Ya memang mungkin bisa masuk teman-teman, itu cukup orang baik kok gitu, orang berkeyakinan yang baik gitu ya bisa masuk surga. Cuman tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kalau yang Tuhan rancang dan kehendaki kan
masuk ke dalam kerajaan sorga itu kan dalam kondisi sebagai teamworknya gitu, bukan sebagai hanya warga sorga. Ya bedanya di situ teman-teman. Tapi ya lebih baik lah daripada masuk neraka gitu. Ya cuman kalau kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan pengen seperti itu gitu. Jadi kita harus sempurna dan kita minimal ya serupa dengan firman Tuhan gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Yohanes, kisah Yohanes pasal 14 teman-teman. Ayatnya itu dari 15 sampai 31 teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng gitu dari 15 sampai 31. Judulnya itu kalau saya universalkan ya firman Tuhan menjanjikan penghibur gitu. Firman Tuhan menjanjikan penghibur. Tapi kalau dari sisi Nasraninya ditulisnya Yesus teman-teman. Yesus menjanjikan penghibur. Cuman kalau Yesus kan nanti terlalu Nasrani saja gitu yang bisa mendengarkan sharingnya gitu. Kalau saya ganti universal ya itu firman Tuhan menjanjikan penghibur. Nah bagi teman-teman yang baru mendengar saya ya saya sering umpamakan gitu teman. Karena saya Nasrani berarti saya pegang Alkitab, kitab suci saya berarti Alkitab. Nah di Alkitab berarti Nabi Isa berarti Yesus. Nah Yesus itu waktu membuat firman Tuhan itu Yesus hidup, sehingga saya katakan firman-Nya hidup karena melalui Yesus gitu, perantaranya Tuhan Allahnya. Tapi sekarang Yesus sudah wafat, tebus dosa kita, akhirnya yang tertinggal yaitu jadi kumpulan dari perintah peraturan yang Yesus katakan waktu di dunia yang di order oleh Tuhan Allah itu. Nah yang saya katakan ini jadi firman Tuhan. Jadi kalau saya universalkan, firman Tuhan menjanjikan penghibur. Jikalau kita mengasihi firman Tuhan, kita akan menuruti segala perintah firman Tuhan gitu. Firman Tuhan akan minta kepada Tuhan Allah, dan firman Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya si penolong ini menyertai kita selama-lamanya gitu. Ini cerita Roh Kudus nih teman-teman. Yaitu roh kebenaran. Nah, di sini dikatakan roh kebenaran. Roh kebenaran itu sama dengan roh Tuhan, sama aja dengan Roh Kudus, dan bagi teman-teman yang di Muslim katanya sama dengan nur atau yang berarti cahaya itu gitu. Tapi basically kalau secara Nasrani katakan itu roh kebenaran gitu, dan sering disebut ya roh Tuhan, atau lebih umumnya ya Roh Kudus gitu. Umumnya gitu. Dunia tidak dapat menerima roh Tuhan tersebut sebab dunia tidak melihat roh Tuhan dan tidak mengenal roh Tuhan. Tetapi kita mengenal roh Tuhan sebab roh Tuhan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Nah ini firman katakan begitu teman-teman. Nah ini kadang-kadang orang baik yang hanya berkeyakinan, yang hanya percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dari jiwanya gitu, dari pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan dari firman-Nya, bukan dari jiwa Tuhan gitu. Ya kadang-kadang mikirnya nggak sampai sedalam ini teman-teman. Ya mereka tidak mengenal bahwa ada roh kebenaran, roh Tuhan yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita gitu, tinggal di dalam roh kita. Jangankan bicara roh Tuhan gitu. Ya di dalam kita ada roh saja orang berkeyakinan tidak tahu kok. Nah ini yang disayangkan kan, berarti kan kita tidak cuma cukup baik, tapi kita harus benar gitu teman, supaya kita mengenal dan mengerti bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur, ada roh, jiwa, dan tubuh, di mana roh kita ini dominan sekali karena sebagai tempat tinggalnya roh Tuhan di dalam kita gitu ya, ada di dalam roh kita itu gitu. Firman Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Firman Tuhan datang kembali kepada kita. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat firman Tuhan lagi. Nah, ini cerita waktu Yesus yang hidup itu. Tetapi kita melihat firman Tuhan sebab firman Tuhan hidup dan kita pun akan hidup. Pada waktu itulah kita akan tahu bahwa firman Tuhan di dalam Tuhan Allah dan kita di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan di dalam kita gitu. Jadi urutannya begitu. Kita dengan firman Tuhan, dengan Tuhan Allah itu ya blend jadi satu teman-teman. Ini kalau di pengertian rohani seperti itu gitu. Barang siapa memegang perintahku, barang siapa memegang perintah firman Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan Allah gitu. Dan barang siapa mengasihi Tuhan Allah, ia akan dikasihi oleh Tuhan Allah, dan aku pun akan mengasihi, firman Tuhan pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan firman Tuhan kepadanya gitu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya,
Tuh, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kita gitu, kepada kami dan bukan kepada dunia. Kenapa sih cuma kita saja yang dinyatakan gitu? Uh, Firman Tuhan katakan, jika seorang mengasihi firman Tuhan, ia akan menuruti firmanku. Jika seorang mengasihi Tuhan Allah, ia akan menuruti firmannya ini, firmannya Tuhan itu tuh. Dan Tuhan Allah akan mengasihi kita dan kita akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia gitu. Barang siapa tidak mengasihi firman Tuhan, ia tidak menuruti perintah. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan Allah, ia tidak menuruti firman Tuhan gitu. Dan firman yang kita dengar itu bukanlah daripada apa maksudnya firman Tuhan aja, tapi melainkan dari Tuhan Allah yang mengutus firman Tuhan tersebut gitu. Jadi firman Tuhan itu bukan bicara hanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah yang diutus oleh Tuhan Allah. Intinya gitu teman-teman. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kita, selama firman Tuhan berada bersama kita. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah ini Roh kebenaran tadi kan di Nasrani sebutnya Roh Kudus itu. Tetapi penghibur yang tadi roh kebenaran tadi yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama firman Tuhan tadi, di dalam firman Tuhan tadi gitu. Dialah yang akan roh kebenaran itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan, ya apa yang firman Tuhan katakan kepada kita gitu. Jadi ini kembali lagi teman-teman. Jadi ujung-ujungnya siapa sih yang mengajar kita? Ya ujung-ujungnya ya Roh Tuhan itu teman-teman. Seperti yang di ayat 26 ini kan, Yohanes 14 ayat 26 itu kan ditekankan di situ. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam nama firman Tuhan, ya dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah firman Tuhan katakan kepada kita gitu. Jadi kuncinya kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, teman-teman, nggak bisa. Kita kalau pengajaran itu cuma dari mentor rohani kita atau dari teman rohani kita, lebih sulit teman-teman. Jadi tetap ujungnya ya kita sharing boleh aja dengan teman rohani kita sharing boleh saja dengan mentor rohani kita. Tapi kalau bicara pengajaran yang tertingginya ya tetap adanya di Roh Kudus itu, di Roh Tuhan itu teman-teman. Nggak bisa teman rohani kita atau hanya sebatas berhenti di mentor rohani kita. Kalau kita berhenti di teman rohani kita atau mentor rohani kita, yang dikhawatirkan itu akhirnya ya teman rohani dan mentor rohani kita itu seperti jadi Tuhan teman, jadi kacau gitu. Jadi ya mentor rohani dan teman rohani itu ya tempat kita sharing gitu, bagaimana kita tukar pendapat, mendalami firman Tuhan, bahkan tidak bisa disimpulkan siapa yang benar siapa yang salah gitu. Yang namanya sharing itu ya sebatas kita terima apa yang di-sharekan oleh teman rohani atau mentor rohani kita tanpa perlu kita judge. Sebaliknya juga apa yang kita sharingkan kepada teman-teman rohani kita atau mentor rohani kita juga rasanya tidak perlu nungguin judgement, keputusan ya benar atau salah dari mereka gitu. Karena memang ya akan berubah terus kok teman-teman. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu sampai kita meninggal pun tidak pernah akan tetap teman-teman. Akan selalu berubah gitu. Ya sesuai kedewasaan rohani kita, sesuai kedalaman pengenalan pengertian akan firman kita dan sesuai level iman kita teman. Jadi ya nggak pernah akan tetap teman-teman. Jadi buat apa gitu apabila kita sharing ya kita mendengarkan pendapat orang lain itu. Sebaliknya apabila kita mendengar sharing juga nggak perlulah kita juga menjudge gitu atau menilai benar atau salahnya. Kalau menurut saya seperti itu teman. Karena ya kembali lagi di firman yang ayat 27 26 ini gitu. Yohanes 14:26 itu ya tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Allah dalam dalam firman Tuhan itu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah firman Tuhan katakan kepada kita gitu. Jadi kembali lagi kita jangan terlalu ribut sama teman rohani dan mentor rohani kita gitu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan
gentar hati. Nah, ini juga diingat teman-teman bahwa apa yang akan diberikan firman Tuhan kepada kita itu beda teman-teman dengan apa yang dunia ingin diberikan gitu. Tadi secuil saya coba kupaskan, ya kalau cerita firman yang diberikan oleh firman bagi kita kan keselamatan akhirat teman-teman. Tapi kalau yang diberikan oleh dunia kepada kita itu kan adalah kesuksesan dan kebahagiaan duniawi saja teman-teman, tanpa memikirkan kekekalan dalam akhirat. Jadi cuma di dunia yang sementara ini. Nah, ini yang bedanya di situ teman-teman. Perbedaannya gede sekali di situ gitu. Dan firman ingatkan jangan gelisah gitu kalau memang kita beda rancangan dan kehendak dengan orang dunia gitu. Kita telah mendengar bahwa firman Tuhan telah berkata kepada kita, seolah firman Tuhan itu, tetapi aku datang, firman Tuhan itu akan kembali satu saat itu, akan firman Tuhan yang hidup, si Yesus Nabi Isa ini akan kembali ke Tuhan Allah gitu. Tetapi Yesus itu akan datang kembali kepada kita sekiranya kita mengasihi si Dia gitu. Nah, kita tentu akan bersukacita karena Yesus Nabi Isa pergi kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah lebih besar daripada si Yesusnya sendiri gitu. Dan sekarang juga Yesus mengatakan kepada kita sebelum hal ini terjadi, supaya kita percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata kepada kamu, sebab penguasa dunia akan datang, tidak akan berkuasa sedikit pun atas diri kita. Tetapi supaya dunia tahu bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, bahwa firman Tuhan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepada kita gitu. Kepada firman Tuhan itu gitu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 14 ayat 15-31 teman-teman. Ini jadi intinya cuma bicara bahwa Tuhan itu menyediakan roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus gitu, atau nur bagi orang muslim ya, sebagai ya pengajar kita gitu. Ya jadi nanti kita nggak boleh tidak hidup tanpa roh Tuhan atau tanpa roh kebenaran atau roh kudus atau nur tersebut gitu. Jadi kita harus hidup dengan ya roh kebenaran dan roh kudus ini, dengan nur ini gitu. Ini saya sudah bacakan. Nah, ini teman-teman, kalau saya lihat perkembangan di pribadi saya itu, jadi pertama kegalauan umur 14 selama 14 tahun mencari mengenal Tuhan itu ya seperti ini teman-teman. Nah, tapi kalau saya bicara saya sudah 21 tahun teman sekarang gitu, karena saya mulai dari tahun 2000 mencari Tuhan, mencari pengenalan, pengertian akan Tuhan sampai sekarang tahun 2021. Berarti kan bukan, kalau yang saya ceritakan kan yang 14 tahun gitu. Tapi kalau sekarang saya bicara saya sudah 21 tahun. Nah, Tuhan coba bukakan impresi teman-teman di kitab Wahyu teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Wahyu 3 teman-teman. Ini seumur-umur teman-teman saya itu biasanya paling takut gitu baca kitab Wahyu. Tapi tadi pagi Tuhan bukakan kitab Wahyu teman-teman. Kitab Wahyu pasal 3 teman-teman. Kitab Wahyu pasal 3 ayatnya itu ayat 7-13 teman-teman. Ayat 7-13 gitu. Dan nah ini saya coba bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun gitu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun ya, engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku gitu. Nah, ini cerita kebimbangan teman-teman. Saya kebimbang, kegalauan pada tahun 2014 tersebut gitu. Nah, kalau sampai lihat hari ini kan ada lebih titik terang lah, meskipun masih samar-samar begitu, masih ada berkabut gitu. Tapi Tuhan kasih di kitab Wahyu itu, kenapa saya masih bisa bertahan di dalam kegalauan saya ikut dengan Tuhan itu, ya katanya Tuhan katakan begitu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, itu yang menyebabkan saya jadi tidak meninggalkan Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi bukan karena kekuatan saya lagi teman-teman. Kalau dengan kekuatan saya mungkin saya udah meninggalkan Tuhan kali, udah pergi gitu. Udah kok nggak sama-sama dengan harapan yang saya
rancang dan kendaki gitu. Tapi ya karena Tuhan ya kembali lagi, jadi saya masih bisa bertahan gitu. Nah, penghargaan itu ya karena balik lagi ya Tuhan itu, Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya untuk menerima menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama Tuhannya gitu. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta gitu. Dan akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sesuku di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau gitu. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi gitu. Jadi itu balik lagi teman-teman, kalau dari versi rohani gitu, ya bahwa di bumi ini akan timbul banyak sekali pencobaan-pencobaan gitu. Dan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan ya rasanya tidak akan kuat teman-teman. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu gitu. Nah ini kan peganglah apa yang ada padamu ya firman Tuhan gitu teman, maksudnya gitu. Jadi peganglah firman Tuhan yang ada pada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita gitu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku gitu, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru gitu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah ini jadi saya pagi ini dapat impresi di kitab Wahyu ini teman-teman. Padahal saya takut sekali kalau baca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu kesannya, aduh ini kok serem banget ya, ini udah bicara tentang pewahyuan gitu. Tapi ya nggak tahu, Tuhan bukakan hari ini baru seumur-umur nih teman-teman. Selama 21 tahun saya baca kitab Wahyu, baru hari ini baru saya sharingkan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya dapat impresi pagi ini yang benar dari Tuhan adanya gitu, jadi cerita untuk bisa disampaikan ke teman-teman. Ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi kegalauan itu maksud saya apabila kita tekun di dalam di dalam firman Tuhan, dan menuruti firman-Nya, dan juga tidak menyangkal nama Tuhan gitu ya, Tuhan akan selalu bukakan step demi step gitu teman-teman, tahap demi tahap. Nah ini kayak yang saya alamin ya itu. Jadi waktu kegalauan, waktu 14 tahun bersama Tuhan itu, ya saya mendapatkan kitab Yohanes pasal 14 ayat 15:31 tadi. Tapi kalau kegalauan yang sekarang saya rasakan mungkin lebih baik kali teman-teman, lebih baik sedikit lah ya. Dan saya dapat dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13 teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan dua kitab ini. Coba saya sekarang masuk ke dalam draft saya teman-teman. Ada catatan dalam kitab suci tanggal 28 Desember 2014 di dalam kitab suci saya gitu, yang mana saat ini sudah 14 tahun sejak tahun 2000 ya, Tuhan gerakan hati mencarinya dengan datangkan permasalahan adanya kesulitan usaha saat badai krisis moneter 98 tadi, 1998 itu yang melanda Indonesia secara nasional gitu. Jadi saya mengenal Tuhan itu gara-gara permasalahan itu teman, gara-gara krisis moneter 1998 tadi gitu. Itu secara nasional kan kena semua teman-teman. Pengusaha itu hampir 80% mungkin kena gitu. Jadi memang itu cara Tuhan untuk Tuhan datangkan masalah sehingga saya mencari Tuhan gitu. Nah, dan tahun 2014 teman-teman adalah 2014 ini gitu. Kalau saya catat waktu tahun 2014 itu adalah 7 tahun sudah terima Tuhan, karena saya dibaptis tahun 2007 teman-teman. Jadi 7 tahun setelah itu, dan sekaligus 7 tahun sudah membaca kitab suci teman-teman. Jadi sejak 2007 itu saya baru membaca kitab suci. Coba telat banget kan, berarti umur 47 tahun baru membaca firman Tuhan gitu ya. Itu tapi untungnya teman-teman dari 2014 saya hitung dari tahun 2007 ke 2014 ya, saya nggak ngerti loh, secara nggak sadar saya udah, kalau di catatan kitab suci saya udah baca 10 kali khatam teman-teman. Udah muter 7 tahun loh. Selama 7 tahun itu sudah 10 kali puter gitu. Itu pun masih belum ngerti apa-apa teman. Masih bodoh banget, nggak ngerti gitu. Ya firman Tuhan ini apa sih maksudnya gitu. Dan selalu berubah teman-teman. Dari baca ke baca itu selalu berubah gitu. Sampai hari ini pun tetap berubah teman-teman. Nah, pengalaman rohani selama 14 tahun ini malah menimbulkan kegalauan tentang usia 54 tahun hampir
masuk usia pensiun pada umur 55 tahun gitu kan, Pak. Usia pensiun kan umurnya 55 tahun loh. Saya waktu itu 2014 kan sudah 50 tahun. Ini Tuhan mau ajak saya kemana gitu kok? Ya kalau saya kaitkan dengan diperbandingkan dengan situasi dan kondisi keluarga dan usaha serta rancangan kehendak hidup pribadi gitu, ya sangat jauh banget dari adanya pengharapan yang cerah, kemapanan arah dan tujuan gitu teman. Jadi waktu 2014 itu saya galau karena ini Tuhan mau ajak kemana sih gitu. Kok tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak saya gitu sebagai orang dunia saat itu gitu. Jadi saya pengen merubah, Tuhan nurut saya gitu, ngikutin saya. Dan ternyata kan nggak bisa teman-teman. Jadi ini kok ngaitnya jadi urusannya jadi panjang ya. Ke pribadi saya tidak mendapatkan rancangan kehendak yang saya inginkan gitu. Saya idam-idamkan untuk keluarga juga malah jadi kayak kelihatan makin suram, untuk usaha juga tidak terlihat gerakan apa-apa gitu. Jadi galau teman. 2014 itu galau gitu. Nah, niat jiwa dan tubuh berbalik. Jadi waktu itu jiwa dan tubuh teman. Kalau rohnya enggak gitu. Jiwa dan tubuh ya pengennya berbalik hidup dengan cara-cara lama teman. Cara-cara dunia saja gitu. Tetapi secara roh dan jiwa, karena waktu itu sudah mengenal ada roh dan jiwa gitu, tidak dapat berubah teman. Jadi kalau kita lihat di kitab Wahyunya, ini impresi di kitab Wahyu pagi ini tuh intinya ada di kitab Wahyu pasal 3 ayat 8 teman-teman. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku gitu. Jadi Tuhan ini butuh ini teman-teman. Selama kita tetap menuruti firman Tuhan dalam kegalauan kita, selama kita tetap tidak menyangkal nama Tuhan Allah gitu di dalam kegalauan kita. Jadi tetap mengikuti firman Tuhan di dalam kegalauan atau tidak menyangkal nama Tuhan Allah di dalam kegalauan, ya Tuhan akan terus jagain kita teman-teman. Ya Tuhan akan tetap lindungi kita untuk kita tetap ada di jalannya Dia gitu. Nah, dan hari ini tanggal 17 bulan 7 2021 nih teman-teman. Hari ini untuk catatan saya gitu, tanggal 17 bulan Juli tahun 2021. Setelah 21 tahun berjalan mencari Tuhan, kegalauan sudah terjawab. Ya maksudnya makin jelas gitu. Meskipun masih samar-samar, yang jelas gitu, yang saya pengertian per ini hari setelah 21 tahun mencari dan mengenal Tuhan, ya jika firman Tuhan itu ya dan amin, tidak ada toleransi sama sekali gitu, sebab firman adalah kebenaran Tuhan yang kekal. Nah yang saya dapat itu teman-teman. Jadi jangan saya atau teman-teman jangan coba-coba mau nawar firman Tuhan. Nggak mungkin bisa teman-teman. Karena firman Tuhan itu tidak bisa dirubah satu iota pun, satu titik pun. Firman itu udah pasti ya dan amin. Dan kebenaran firman Tuhan itu kekal teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita inginkan kebenaran versi kita gitu, itu pasti nggak kekal gitu. Pasti ke bawah dengan yaitu unsur-unsur duniawi yang kental ini, karena kita hidup di duniawi gitu. Jadi pasti pola kita akan kena duniawinya gitu. Firman Tuhan berbeda 180 derajat dengan rancangan dan kehendak dunia. Karena orientasi Tuhan adalah keselamatan akhirat yang kekal di dalam sorga gitu. Kuncinya itu. Bahkan kalau yang tadi saya katakan bagi orang-orang yang mau gitu, yang mau dan mampu menuruti apa pengennya Tuhan. Ya Tuhan pengennya gitu. Tuhan Allah itu sempurna. Tuhan Allah itu pengen kita itu benar-benar yang terdekat di posisi tim kerajaan sorga itu dengan posisi Tuhan Allah. Tapi ya minimal menjadi tim kerajaan sorga teman-teman. Untuk menjadi tim kerajaan sorga ya harus bisa serupa dengan firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Ya minimal kita melakukan firman, dan bahkan firman katakan untuk bisa menjadi tim kerajaan sorga itu bukan cuma melakukan teman-teman, tapi harus mengajarkan firman Tuhan juga. Nah cuman saya artikan mengajarkan di sini ada dua teman-teman. Kalau bicara mentor rohani mungkin mengajarkan benar-benar mengajarkan teori rohani. Tapi bagi kita pengusaha atau orang karir, mengajarkan itu dapat diartikan kalau menurut saya itu ya harus memberitakan firman Tuhan teman. Memberitakan firman Tuhan atas apa yang terjadi dalam kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan dalam firman Tuhan gitu. Itu saja teman-teman.
Nah itu yang Tuhan inginkan supaya menjadi tim kerajaan surga. Tapi orang baik, yang orang punya keyakinan itu, yang dengan pikiran perasaan kehendak sendiri itu, ya sasarannya cuma sebatas baik, teman. Baik itu ya mudah-mudahan tidak masuk neraka, masuk ke dalam surga, tapi hanya sebagai warganya saja. Nah itu yang Tuhan kalau boleh milih kurang seneng gitu. Tuhan pengen kita lebih dari itu, ya untuk serupa dengan firman Tuhan dan apa sesempurna mungkin yang seperti Tuhan Allah inginkan, ya untuk menjadi timnya Tuhan itu gitu, teman. Perbedaan rancangan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan berikan Roh Tuhan sebagai penghibur, pengajar, dan menolong. Nah ini kembali lagi ke kitab Yohanes tadi, teman-teman. Jadi untuk bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan hendaki bagi kita, ya Tuhan tahu gitu, kalau tanpa ada Roh Tuhan di dalam kita, yang namanya Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Kudus, atau Nur bagi orang Muslim, atau saya belum selidikin bagi teman-teman yang bukan Muslim dan Nasrani, apakah ada nggak Roh Tuhan itu? Ya cuman yang jelas Roh Tuhan itu, Roh kebenaran ini, Roh Kudus ini, Nur ini adalah fungsi sebagai penghibur kita, ya waktu dalam menapaki hidup masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, dan juga pengajar kita, teman-teman, serta sekaligus penolong kita, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing pagi ini bisa terjawab bahwa kalau sampai teman-teman mengalami kegalauan, ya seperti itu, teman-teman. Jadi coba simak sharing saya supaya kita bisa dalam kegalauan kita, ya tetap Tuhan, kita tidak bisa kita jangan meninggalkan firman Tuhan, dan kita tetap jangan menyangkal nama Tuhan Allah kita, teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.